Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ketua kelas minta tolong dipersiapkan dulu teman-temannya dengan dipimpin berdoa. Silakan Arsyanda memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Anak-anak, Bu Ika minta tolong dinyalakan dulu yuk kameranya yuk. Dihidupkan dulu semuanya. Supaya Bu Ika bisa melihat wajah anak-anak semua. Ya, oke. Terima kasih Salsa, Riu, Naufal, Lorenza, Bayu, Krisila. Terima kasih. Yang lain? Iksan, oke. Vincent. Halo Dena, Nina. Bisa dihidupkan Iya, Bu. kameranya? Oke, terima kasih. Kak, nanti dihidupkan ya kameranya ya, Kak ya. Sudah saya hidupkan ya, Bu. Oh iya, oke. Baru aja terlihat, Mas. Agak delay sepertinya sinyalnya. Ya. Baiklah, ternyata anak-anak cantik-cantik dan tampan semua ya pagi hari ini ya. Sebelum memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, demikian. Saya skip lagu Indonesia Raya sudah dinyanyikan. Saya akan langsung menuju ke pembelajaran. Anak-anak, pagi hari ini kita bertemu dalam pembelajaran proses industri kimia. Apakah sudah hadir semua ini? Hadir Bu, hari ini nihil. Iya. Oh, Bu Ika kehilangan satu murid nih. Iqbal mana? Bu. Iqbal belum Iqbal hadir. belum, Bu. Tinggalan, Bu. Kemana Belum, Bu. Iqbal? Nah, Sila minta tolong ya sekretaris kelas Iqbal dicari di WA ya, dikirimi pesan untuk join. Ya, anak-anak, selama mengikuti aktivitas pembelajaran ini, harap nanti kalian berfokus tidak melakukan aktivitas yang lain ya, agar nanti Bu Ika bisa memberikan nilai selain pengetahuan, keterampilan, sikap yang baik juga bisa Bu Ika berikan kepada kalian. Ya, Bu. Ya, pagi ini untuk menambah semangat, saya mulai dengan yel-yel ya, Bu Ika ajarkan yel-yel ya. Mas. Sambil tes mic. Mic-nya dibuka semua yuk. Sudah, Bu. Ya. Dena, Iksan, Sila, Nina, Alin, Salsa. Mic-nya dibuka. Bu Ika mau dengar suaranya. Nah, nanti kalau Bu Ika katakan, mana semangatmu? Kalian jawab dengan ini. Kalau Bu Ika tanya, berikan semangatmu, kalian jawabnya nyoh. Oke? Coba ya. Mana semangatmu? Ini. Oke. Berikan semangatmu. Nyoh. Nyoh itu dalam bahasa Jawa ini ya, sama aja ya. Oke. Ya, sudah semangat semua? Anak-anak, semoga Ya, Bu. pembelajaran hari ini bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Bu Ika akan mulai share screen-nya. Sudah terlihat ini di layar. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Di layar kalian masing-masing ya. Materi yang akan
kalian pelajari pada pagi hari ini yaitu adalah tentang pengolahan air minum dan air proses. Tetapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pengolahan air minumnya, ya. Lalu untuk keterampilan nanti kalian juga akan belajar untuk bagaimana mengolah air minum. Nah, sebelum mulai pelajaran ada motivasi nih untuk kalian, ya. Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, tetapi orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah, Bu Ika mau tahu dong, kira-kira masa depan tuh kalian mau jadi apa sih cita-citanya? Jadi Menteri Pendidikan, Bu. Keren, 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 keren. Ada lagi yang lain? Saya presiden, Bu. Guru. Oh iya, bagus juga. Oke, keren. Semoga cita-cita kalian tercapai ya, Nak ya, karena kalian semua itu adalah generasi penerus bangsa. Amin. Salah satu Amin. caranya yaitu adalah dengan tetap semangat dalam belajar. Nah, meskipun kondisi kita seperti ini anak-anak tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi Bu Ika harapkan kalian tetap tidak putus asa ya dengan kondisi pandemi COVID seperti ini. Kalian harus tetap di rumah, jangan putus asa ya, selalu mencari inovasi dan mencari cara bagaimana agar kalian itu selalu berkembang. Dalam hal belajar juga kalian jangan pernah malas atau suntuk. Kita bisa kok belajar melalui apa saja, kapan saja, di mana saja. Bahkan dari rumah kalian masih bisa tetap terus belajar. Semangat ya untuk pelajaran hari ini ya. Nah, oke. Tolong disimak slide berikut ini. Tahukah kamu Enggak, Bu. bahwa komposisi air di bumi itu 97%-nya adalah air laut. Sisanya dalam bentuk air tawar, wujudnya adalah sebagai air dalam danau, sungai, rawa, dan uap air di atmosfer, sangat kecil sekali. Jadi sebagian besar air itu berada di laut. Nah, coba kamu amati gambar berikut ini. Ternyata tubuh manusia itu berapa persen anak-anak mengandung air? 55-78%, Bu. Ya, 55 hingga 78%. Itu persentase yang sangat besar atau kecil anak-anak? Besar. Persentase yang besar ya. Jadi manusia itu membutuhkan air ya, untuk hidup ya. Berikutnya ini rumus kimia air adalah H2. H2. H2, rumus kimianya air. Nah, bagaimana cara untuk mengolah air agar memenuhi kebutuhan hidup manusia? Nah, dari tampilan screen ini, ada yang mau berkomentar, anak-anak? Ada yang mau berpendapat? Apa yang kalian temukan mungkin kalian ingin untuk sampaikan? Rumus kimia air itu betul H2, anak-anak? Ya, Betul? 2H2? Betul, Bu. Betul. kayaknya, Bu. Betul. Kayaknya betul. H2O, Bu. Novel ya? Rumus kimianya enggak H2O, Bu. Yang jawab H2O siapa? Novel. Saya, Bu. Eka, Bu. Eka. Oh iya, sorry Eka. Kak, selamat ya, kamu kritis pada pagi hari ini ya. Bisa menemukan hal-hal yang janggal menurutmu ya. Oke, baiklah. Mungkin teman-teman lain yang belum tahu, sekarang menjadi tahu bahwa rumus kimia air itu adalah H2O, bukan H2. Bu Ika sengaja itu ngasih rumus yang salah ya.
Nah, jadi kalau kalian bisa memahami bahwa air yang murni rumusnya adalah H2O, dan itu yang diperlukan oleh tubuh manusia, air murni ya. Tetapi air yang berada di alam itu airnya tercampur anak-anak, tidak murni, sehingga memerlukan apa? Memerlukan apakah bisa langsung diminum air yang ada di alam? Tidak. Tidak bisa. Tentunya memerlukan proses atau pengolahan. Ya, benar. Berikutnya nanti kalau ada yang mau menjawab, tolong sebutkan nama ya, Nak ya, karena Bu Ika kan tidak bisa melihat satu persatu ini pada saat saya presentasi. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Kalian diharapkan untuk memahami sumber-sumber air, menyebutkan bahan baku air minum, menjelaskan proses pengolahan air minum, menganalisa kandungan dan merancang alat pengolahan air keruh menjadi air bersih. Dua yang terakhir, yang menganalisa dan merancang, ini adalah keterampilan. Nanti kalian akan mengerjakan dengan mengisikan LKPD. Ya, Bu Ika mulai dengan sebuah berita ini ya. Tolong disimak, sudah jelas kan ya di layar kalian masing-masing ya? Sudah, Bu. Ya, judulnya bisa minta tolong Cila membacakan, Cila? Ini Bu, Iya. bertahan hidup dengan air kotor. Meski sebagian wilayah Indonesia sudah turun hujan, sejumlah daerah di NTT masih mengalami kemarau panjang seperti di Kabupaten Nagekeo. Pulau Flores masih mengalami musim kemarau. Sejumlah warga dari anak-anak hingga orang dewasa terlihat mengitari pinggiran embung dengan jerigen yang dicelupkan secara menyamping ke dalam air kotor dalam embung itu karena debit semakin menipis. Ya, terima kasih. Jadi berita ini bukan berita baru ya, ini berita relatif lama, tahun 2019. Cuma ya nggak lama-lama banget ya, artinya ini sudah zaman masa kini, ini tahun 2019 itu 2 tahun yang lalu ya anak-anak ya. Bahkan pada tahun itu sebagian wilayah di Indonesia itu masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih anak-anak. Nah, selanjutnya adalah liputan beritanya. Akan Bu Ika tampilkan, hanya sebentar. Tolong disimak. Apakah bisa mendengar suaranya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, jadi ibu ini ya, namanya Ibu Mercy ya. Dia salah satu warga dari Pulau Flores itu yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sehingga dia bersama dengan warga-warga lainnya dengan terpaksa itu mengambil air pada apa ya, kalau di bahasa Flores itu disebutnya embung. Mungkin kalau di kita sebutannya apa ya, kali atau sungai ya, atau empang. Kali. Kali, ya betul. Oh, sorry. Semen yang aku dari saatnya itu. Untuk bahan bangun campur sertasi Oke, itu hanya sedikit cuplikan berita. Nanti yang lebih lengkap naskahnya ada di LKPD. Halo anak-anak, Sudah, Bu. mana semangatmu? Halo Bu. Halo, Bu. Mana semangatmu? Ini? Ini. Ini. Ini.
Anak-anak masih menyimak ya? Ya, Bu. Masih, Bu. Ibu. Nah, Ibu. berdasarkan berita tersebut itu tadi, bisakah memberikan tanggapan atau apa sih yang ada di pikiranmu setelah membaca atau mendengar berita tersebut tadi? Silahkan, ada yang mau berpendapat? Kasihan Bu, mereka nggak bisa dapat air bersih. Vincent ya ini ya? Ya, Oke, Vincent. Ada belum lagi? tahu cara mengolah air yang baik Bu. Alin? Oke. Iya. Ya, benar sekali Vincent dan Alin. Mereka kasihan ya, tidak bisa mendapatkan air yang bersih. Kemudian Alin? Ya, Belum betul, tahu Lin. cara mengolah baik. Iya, mereka belum tahu cara mengolah yang baik karena tadi disebutkan mereka mengolahnya dengan cara diberi semen ya, Lin ya. Iya. Ya, tambah kotor. Jadi tambah kotor, betul. Nah, anak-anak, nanti permasalahan inilah yang akan kalian kerjakan dalam LKPD dengan cara untuk membuat penyelesaian ya. Nanti pertama kalian menganalisa, kemudian kalian membuat rangkaian alat yang bisa untuk menjernihkan air kotor tersebut. Ya, tapi sebelum itu, sebelum kalian bekerja di LKPD, Bu Ika juga mau menanyakan apakah semalam kalian sudah belajar? Ya, Bu. Ya, ya. Bu. Bu Ika kan Oh, kirim Bu. LKPD dan materi ajar dari kemarin untuk bisa Ya. kalian baca terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian nanti Bu Ika akan mengecek pula bagaimana pemahaman kalian akan materi tersebut. Yang pertama yaitu adalah sumber-sumber air. Menurut anak-anak, yang anak-anak ketahui, sumber air itu apa saja? Silahkan disebutkan. Air Air hujan, hujan. air tanah, air danau, dan air sumur, Bu. Air Iya. gunung, Bu, air gunung. Ya mestilah ya wong nggon layar wis tak tampilke kok sudah saya tampilkan ya kalian bisa. Ya. Ada lagi mungkin dari yang sudah kalian sebutkan? Air hujan, air danau, air gunung. Mata air. Air tanah, Bu. Air tanah, betul. Mata air, benar juga. Air Nah, jadi- mata. air mata, air matamu ya. Oke, jadi secara pengelompokan itu air dikelompokkan menjadi berapa anak-anak? 3. Jadi Tiga kelompok. betul, yaitu air atmosfer, air permukaan, dan air tanah. tanah. Karakternya bagaimana atau ciri-cirinya? Kalau air atmosfer, Bersifat soft water. Bersifat soft water. soft water itu maksudnya apa? Kesudahan rendah. Kesadaran rendah. Jadi yang terlarut atau yang tercampur dalam air atmosfer itu hanyalah O2, CO2 dan Debu. debu, betul ya. Jadi hanya gas-gas dan juga partikel debu, sehingga bisa dikatakan air hujan ini relatif murni ya anak-anak ya, karena tidak ada kandungan lain, hanya gas-gas dan juga debu itu bisa dihilangkan. Dan sayangnya warga tadi di Pulau Flores tadi mereka mengalami musim kemarau panjang sehingga tidak bisa mendapatkan sumber air, bahkan dari air hujan saja mereka kesulitan. Ya. Yang kedua itu adalah air permukaan. Halo, ini Mas Iqbal. Halo, Ya. Bang. Halo, Selamat Bu. pagi. Mas Pagi, Bu. Iqbal. Pagi banget ya kamu ya. Oke. Ya, sakit perut, Bu. Habis kamar mandi. Iya. Sekarang sudah sehat, sudah siap belajar ya? Sudah. Iya, siap. Langsung mengikuti ya Iqbal ya? Ya, jelas, Bu. Ya, siap. Berikutnya yaitu adalah air permukaan. Ini Bu Ika sudah sampai ke air permukaan ini, Bal. Karakternya apa, teman-teman yang lain? Ciri-ciri atau karakteristiknya air dari permukaan ini yaitu adalah Kesadaran tinggi. Mempunyai kesadaran tinggi. kesadarannya tinggi, kemudian airnya
Kotor. Jika Kotor. dilihat itu fisiknya kotor ya. Keruh. Berarti air yang tadi di berita tadi di Pulau Flores tadi ini termasuknya air atmosfer atau permukaan? Permukaan. Air permukaan, betul. Dan yang terakhir adalah air tanah. Air tanah itu adalah contohnya air sumur. Ciri-cirinya bagaimana kalau dibandingkan dengan air permukaan? Itu warna. Keadaannya tinggi Pak. tapi bersih. Iya, benar sekali. Kualitas fisik. Iya, kualitas fisiknya bagaimana? Lebih baik apa lebih buruk? Lebih baik. Lebih baik, Baik. ya. Namun secara kimiawi sama ya, masih mengandung kesadahan. Oke, anak-anak sudah paham. Iqbal. Ya. Ya, tadi kamu ketinggalan nih. Sekarang kamu sendirian yuk. Disaksikan teman-teman yang lain. Ika tadi ngajarin yel-yel, Bal. Gimana, Bu? Kalau saya tanya, berikan semangatmu, kamu jawab gini, Bal. Nyoh. Ya, coba, Bal. Berikan semangatmu, Bal. Nyoh. Oke, siap ya. Ya, lanjut pelajaran. Ya. Dari tadi ada kata-kata kesadahan. Nah, sekarang Bu Ika mereview sebentar. Siapa yang tahu kesadahan itu apa? Air yang mengandung mineral, Bu. Eka ya ini ya. Ya. Betul, Kak. Maksudnya mineral apa, Kak? Mineral yang mengandung kalsium dan magnesium. Benar sekali. Kamu sudah baca modul dengan teliti berarti ini tadi malam. 100 buat Eka ya. Nilai keaktifannya. 100 betul. Ya, jadi kesadahan itu ada 2 jenis ya anak-anak ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan Eka. Betul, kesadahan itu adalah air yang mengandung ion kalsium dan magnesium. Tetapi kesadahan itu ada yang bersifat sementara, ada yang bersifat tetap. Yang bersifat sementara itu bisa dihilangkannya dengan jalan pemanasan. Misalkan dipanaskan, nanti ion kalsium dan magnesiumnya itu akan mengendap. Biasanya kalau di rumah kalian masing-masing pernah mengamati bagian bawahnya panci atau ketel air minum yang biasa digunakan untuk masak air agak berkerak, warnanya putih, berkapur. Ya ada ya. Berarti itu adalah air di rumah kalian ada mengandung ion-ion kesadahannya begitu. Nah, kalau yang kesadahan tetap ini nanti dihilangkannya dengan mereaksikan menggunakan larutan natrium karbonat dan juga kalium karbonat. Nanti ionnya akan mengendap. Nah, air sadah ini mempunyai efek ya atau dampak apabila dalam kehidupan sehari-hari dapat merugikan karena mengurangi efektivitas dari sabun. Misalkan digunakan untuk mencuci, sabun yang kalian perlukan itu perlu dalam jumlah banyak agar berbuih karena ion sada ini menyebabkan sabunnya tidak efektif atau tidak berbuih kalau digunakan untuk mencuci. Di dalam industri lebih merugikan lagi karena dapat menyumbat saluran perpipaan. Tapi kalau yang industri kita bahas minggu depan ya. Ya. Berikutnya, baku mutu air minum. Jadi air minum itu tidak boleh sembarangan, ada bakunya supaya sehat apabila sampai dikonsumsi. Baku mutunya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang meliputi beberapa parameter, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Adakah yang bisa menerangkan? Saya, Bu. Boleh, silakan, Mbak. Bu, fisika air itu jernih, tidak dan tidak berasa, Bu. Kimianya pH netral. Biologisnya tidak mengandung organisme bahaya, Bu. Oke, ada ya di modul ya, Pak Bayu ya. Tapi yang disampaikan Bayu belum sempurna ini. Adakah yang bisa menyempurnakan? Siapa?
Cila belum aktif berpendapat tadi ya. Silakan boleh menyampaikan pendapatmu, Cil. Menyempurnakan apa yang disampaikan Bayu. Menambahkan jawaban Bayu, baku filternya TDS air maksimal 1000 mg per liter. Baku kimianya tidak ada kandungan logam berat seperti arsen dan timbal. Oke, jadi yang disampaikan kimia melengkapi yang fisika Bayu plus kimia sekalian ya. Ya betul, ini adalah baku fisik, bisa kalian amati ya, di modul juga sudah ada parameter kimianya seperti pH-nya netral, tidak mengandung logam berat. Terakhir parameter biologi yaitu adalah tidak mengandung mikroorganisme patogen berbahaya seperti coliform dan E. coli. Nah, berikut ini adalah pengolahan air minum, tapi ini yang sudah advance. Maksudnya advance itu yang sudah sangat kompleks ya, yang sangat rumit, yaitu pada PDAM. Mereka mengolah airnya seperti ini, anak-anak. Ini di modul juga ada ya. Ya. Ya, jadi dari sebelah paling kiri kalian, yang poin A ini ya, ini air masuk, kemudian ada tambahan tawas, kapur, dan soda. Ya. Kemudian dicampur. Setelah itu masuk ke bak ini, bak apa ini anak-anak? Ada tulisan di sampingnya. Bak pengendapan ya, karena pada saat pencampuran ini terjadi reaksi kimia pengendapan. Lumpur yang masih terlarut itu akan diendapkan oleh tawas. Ya. Terjadi reaksi yang namanya flokulasi dan koagulasi. Flokulasi itu adalah pembentukan flok atau gumpalan-gumpalan lumpurnya ya dengan tawas bersatu membentuk flok, kemudian kalau sudah terbentuk gumpalannya kemudian akan terkoagulasi. Koagulasi itu terendapkan. Nah, pengendapannya ada di diagram yang E. Kemudian setelah itu air dipompa masuk ke diagram apa ini anak-anak? Diagram yang F. Rekarbonator. Ya, di mana pada diagram F ini ditambahkan gas CO2. Namanya proses rekarbonator. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menetralkan. Nah, karena tadi ada penambahan ini soda kapur kan sifatnya basah. Dinetralkan. Lalu setelah dinetralkan, disaring menggunakan saringan pasir. Nah, hasil yang keluar ini sudah merupakan air bersih. Terakhir adalah ditambahkan klor, klorinator. Fungsinya buat apa, anak-anak? Ditambahkan klor ini fungsinya adalah untuk tadi kan baku biologi tadi tidak boleh mengandung mikroorganisme ya. Berarti fungsinya klor yaitu adalah untuk membunuh mikroorganisme supaya apabila dikonsumsi airnya bersih. Nah, seperti itu. Ini air bersih yang dibaki siap untuk didistribusikan ke masyarakat. Sampai di sini, halo, ada pertanyaan? Halo, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Saya lanjutkan ya. Ya. Ya, sampailah kita pada pengisian LKPD. Bu Ika akan membagi kelompok. Satu kelompok berisi 4 siswa. Pembagiannya urut absen saja ya. Jadi sama seperti Siap. pada saat praktikum. Ya, siap. Ya. Ya, Bu. Kelompok 1 di room 1, kelompok 2 di room 2, kelompok 3 di room 3. Silakan kalian join ke room masing-masing. Kelompok 1, Bayu, Cila, Dena, Eka.
Kelompok 2, Nina, Iksan, Iqbal, Loren. Kelompok 3, Vincent, Naufal, Riu, Salsa. Silahkan join di room masing-masing. Dibuka LKPD-nya, mengerjakan analisa dan menyusun peralatan proses penyaringan. Nina yang belum join. Eka sama Sila, silakan join dulu. Eka tadi di room 1, Nina di room 2, Sila di room 1 sama Eka. Ya, Bapak Ibu, saya akan membimbing anak dulu di room sebentar. Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Sudah tahu tugasnya apa? Sudah, Bu. Ya. Waktunya Bu Ika percepat ya, karena ini waktunya hampir habis nanti. Mengisinya sudah dikerjakan, Nak? Sudah. LKPD-nya. Sudah. Sudah. Untuk rangkaian alatnya ada pertanyaan? Rangkaian alat. Tidak. Kalian dapat referensi dari mana? Dari Brandly, Bu. Brandly, oke, terima kasih. Silahkan dicocokkan dulu jawabannya ya, saling mencocokkan ya. Bu Ika mau keliling di room yang lain. Nanti akan saya close breakout-nya kalau saya rasa sudah cukup. Room 2, ada pertanyaan anak-anak? Oh iya, Bu. Apa pertanyaan kalian? Rancangan alatnya apa aja, Bu? Ada lagi yang lain? Alatnya, silakan bisa mencari di buku ya, atau dari yang tadi sudah Bu Ika sampaikan pada gambar rancangan pengolahan tadi, itu kurang lebih ada bahan-bahan seperti tawas, kemudian penyaring ya, atau penyaring pasir, kemudian ada juga bahan-bahan yang lain seperti klorin ya, untuk mematikan bakterinya. Nah, silakan kalian beraktivitas, berkreativitas, semakin bagus, semakin banyak, semakin bagus ya nanti nilainya ya. Ya, Bu. Jangan membatasi hanya dari informasi Bu Ika saja, cari di buku ya. Ya. Atau nanti rangkaian alat kalian bisa dipatenkan dan bisa bermanfaat buat masyarakat di Flores tadi. Yes. Ya, Bu. Silakan saling menyamakan jawaban. Nanti Ya. kalau sudah Bu Ika close. Kalau saya rasa sudah cukup ya breakout room-nya. Iya, Bu. Kelompok 3, apakah ada pertanyaan? Anu, Bu. Noval, ada yang mau ditanyakan, Noval? Bahan yang diperlukan berapa jenis, Bu? Bahan yang diperlukan.
Kalau dari yang tadi Bu Ika sampaikan itu kan ada tawas contohnya, ada penyaring pasir ya, kemudian ada juga klorin untuk menghilangkan bakteri. Kurang lebih itu, tetapi boleh kok kalian mencari informasi yang lain. Jangan terbatas pada informasinya Bu Ika saja ya. Semakin berkreasi, maka nanti semakin baik ya nilainya. Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Maaf Bu Ika masih di mute. Suaranya nggak ada, Bu. Iya, oke. Lupa saya. Anak-anak, jadi tadi kalian sudah berproses untuk mengisi LKPD. Sekarang tolong kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, siapa yang mewakili? Bayu. Di-share, Bu. Iya, minta tolong share screen ya, supaya Ya, Bu. gambarnya terlihat. Sebentar saya kasih izin dulu. Ini kalau tidak diberikan izin, tidak bisa. Oke, baik, sudah saya izinkan. Belum terlihat, Bayu? Ya, Bu. Oh iya, ini baru saja. Oke. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Warna, bau tidak teranalisa, rasa tidak teranalisa, mikroba tercemar, kandungan kimiawi tidak teranalisa. Alat dan bahan untuk yang dapat digunakan untuk mengolah air kotor. 1 botol plastik, 2 pasir, 3 kerikil, 4 ijo. Dan ini gambar rancangan percobaannya. Ya. Sudah, Bu. Share screen-nya tetap Bayu. Silahkan teman-teman Ya, dari Bu. kelompok lain. Ada yang mau berkomentar? Gimana, Iksan? Apakah kelebihan dan kelemahan dari alat nyaring kelompok 1? Tuh kelompok 1 ada yang bertanya. Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Iksan? Saya Bu Eka. Boleh. Kelebihannya peralatan mudah didapat dan hasil saring yang cukup baik. Kelemahannya air yang disaring kurang memenuhi baku mutu secara fisika karena masih terdapat partikel. Iya. Karena ini kan tadi Bu Ika mengatakan penyaringan sederhana ya. Tapi sudah bagus hasilnya kelompok 1. Terima kasih. Silakan ditutup, baik. Kelompok 2. Terima kasih, Bu. Ya Bu. Nina. Nah, Nina boleh share screen. Saya dari kelompok 2 izin mempresentasikan. Ya. Analisis apa saja kandungan yang terdapat dalam air kotor tersebut. Warna hasil analisisnya keruh. Baunya hasil analisisnya lumpur. Kandungan mikroba ya, E. coli, coliform. Kandungan kimiawi, keadaan tinggi. Alat dan bahan untuk penyaringan, 3 buah
wadah dapat berupa daun, ember, ataupun tabungan kaleng, botol, atau plastik yang berfungsi sebagai wadah pengendapan, wadah penyaringan, dan wadah tempat air bersih. Yang kedua, batu kali. Yang ketiga, keempat, pasir halus. Yang kelima, arang tempurung kelapa. Yang keenam, batu zeolit. Yang ketujuh, kerikil. Yang kedelapan, batu-batu kecil. Berikut gambar rancangannya. Wadah pertama yang berfungsi untuk mengendapkan kotoran lumpur yang ada di dalam air dengan diaduk menggunakan tawas. Dalam wadah kedua, Ya, cukup Nin. Terima kasih. Share-nya tetap ditampilkan. Silakan kelompok lain ada yang mau menambahkan atau berkomentar untuk presentasi kelompok 2? Saya Bu Rio, Bu. Boleh, silakan Mas Rio. Apa alasan kelompok 2 dapat menentukan kandungan kimia? Kelompok 2, ada yang mau menjawab? Ya, Bu. Alin. Iya, Lin. Silakan, Lin. Dari presentasinya Bu Ika, disebutin kalau air mengandung banyak ion penyebab kesadaran. Jadi kita dapat menentukan kandungan kimiawinya. Ya, jadi itu tadi pendapat dari kelompok 2 ya? Iya, Bu. Betul sekali, kelompok 2 rancangan alatnya amat baik ya, amat bagus ya kalau menurut saya. Oke, terima kasih kelompok 2. Terima kasih, Bu. Ya, bisa di skip. Untuk kelompok 3 saya skip ya. Baiklah anak-anak. Jadi tadi anak-anak sudah beraktivitas, mengisi LKPD dan juga mengkomunikasikan hasil praktikumnya. Dan anak-anak bisa membuktikan bahwa kreativitas kalian itu sebetulnya tanpa batas ya. Apalagi didukung oleh kondisi zaman digital sekarang ini ya. Hasil presentasi kalian tidak ada yang salah, semuanya dapat merancang alat untuk menghasilkan air dengan kualitas yang lebih baik ya. Nah, melalui kegiatan ini kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Den. Saya, Bu. Ya, silakan Dinaya. Jadi melalui kegiatan pembelajaran hari ini, kita dapat menganalisa kandungan yang terdapat dalam air keruh. Dan ada banyak rancangan alat pengolahan air sederhana yang inovatif dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, seperti pasir, ijuk, arang. Iya, terima kasih Dinaya. Ya, jadi anak-anak sekarang sudah mengetahui ya bagaimana kualitas air yang baik itu, dan bagaimana cara untuk mengolah air kotor menjadi air yang lebih baik kualitasnya. Nah, sekarang silakan anak-anak mengerjakan kuis di Edmodo sebagai pengetahuan ya, dikerjakan post test. Kalau tadi sudah pretest ya. Ya. Ya, Bu. Oke, anak-anak sudah mengerjakan soal post test. Ini nilainya, Bu Ika tampilkan. Wah, bagus semua nilainya. Loh, Iqbal belum mengerjakan, Bal? Masih kosong, Bal? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Berapa nilaimu tadi? 80, Bu. Tapi yang pretest 20. Oh. Bagian mana yang kurang dipahami, Iqbal? Bentar, Bu, ini, Bu. Yang kurang dipahami bagian mana? Yang diagram alir, Bu. Diagram alir? Iya. Oh, soal yang ini ya, Bal? Ya, Bu.
Perhatikan soal diagram alir berikut. Apabila Anda seorang operator, kondisi air yang diolah keruh, maka diperlukan proses flokulasi dan koagulasi terjadi pada diagram yang mana, anak-anak? Tadi Bu Ika menyampaikan flokulasi dan koagulasi itu terjadinya di diagram yang pada diagram yang D, ya. Jawabannya itu Bal. Oh, iya. Jadi kamu tadi terlalu banyak guyon, perhatian fokusmu kurang. Oh. Ke depan lebih fokus ya, Bal ya. Ya. Oke. Ya, sampai juga kita di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini, anak-anak? Silakan, ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya. Bersumber air, kesadaran baku, mutu air minum, dan pengolahan air, Bu. Iya, jadi kalian sudah tahu ya, sudah mengetahui dan sudah dapat untuk merancang ya. Kemudian apa yang berkesan anak-anak? Siapa yang mau menyampaikan dari pembelajaran hari ini? Ya, silahkan. Ternyata tidak semua daerah mempunyai sumber air yang bersih. Kita harus bersyukur karena di daerah kita sumber air melimpah ruah dan kita harus menghemat air serta menjaga kelestarian air agar tidak tercemar. Betul sekali, Salsa. Anak-anak sekalian. Iya. Jadi. Iya. Kadar kandungan air di sekitar kita itu patut kita rawat atau kita jaga kelestariannya. Iya. Karena kalian semua yang memanfaatkan, sehingga tanggung jawab untuk menjaga air bersih itu ada di kalian ya. Hematlah air, kemudian jaga ya. Ya, jangan sumber air dikotorin. dari pencemaran tidak boleh dikotorin. Benar sekali Mas Iqbal yang ganteng. Mantap. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah ilmu dan juga membawa dampak positif anak-anak dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, bisa dipimpin doa Mas Eka sebagai penutup. Mari sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, sekian Bu Guru akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.